Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi faddala baina adama al-ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rabbul akbar, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul 'arab wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli ilmi wal hikam. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para masyayikh, para kiai, para asatidzah, para hadirin dan para guru yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka untuk sama-sama belajar, tadarus, belajar, mendengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, mendengarkan pesan-pesan dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mendapatkan ijazah dari guru saya. Kebetulan kami ini mendapatkan ijazah dari Tharekat Syadziliyah. Guru kami namanya Syekh Abdul Rabb Muqbil An-Nasrani. Beliau orang Yaman, mursyid Tharekat Syadziliyah di Emirat. Beliau seorang dosen di Dubai. Beliau mengijazahkan kepada kami bacaan sholawat 3 kali, Pak. Nah, ini juga bisa diamalkan oleh kita semua. Nanti saya akan mencoba untuk menggali makna sholawat tersebut dikaitkan dengan puasa kita. Sholawat yang diajarkan pertama, beliau mengajarkan as-salatu wassalamu alaika fi arwahina ya sayyidana ya habiballah. Bareng-bareng, Pak. As-salatu wassalamu alaika fi arwahina ya sayyidana ya habiballah. Salawat dan salam kepadamu wahai baginda Rasulullah di arwah kami, di ruh kami. Kemudian yang menarik, Pak, ketika menyebut sayyidana dia menyebutnya habiballah. Jadi ketika yang salawat itu ruh, maka yang akan muncul adalah habiballah. Salawat rohani adalah salawat mahabbah. Salawat rohani adalah salawat cinta. Ketika kita bersalawat dan menyalawatkan rohani kita, ruh kita bersalawat kepada Nabi Rasulullah SAW, maka yang muncul adalah energi mahabbah. Maka yang disebut ya sayyidana ya habiballah. Ramadan juga demikian, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah semuanya. Ramadan itu bukan hanya mempuasakan fisik, tapi Ramadan harapannya juga memuasakan rohani kita. Saya juga diajarin, Pak Yai, sama guru kami itu bacaan Fatihah. Bacaan Al-Fatihahnya itu beliau mengajarkan Al-Fatihatu ila kulli man dakhala tahta liwa'i sahibil hamdi minan nabiyyin wa anna allaha yaj'aluna wajhahu alladhi idza tawajjahna bihi ila kafirin aslam wa ila amrin tahattam wa ila maridin syufi wa ila asin hudi wa ila amrin qudi. Ini Al-Fatihah nih, bacaan Fatihahnya kita menghadiahkan Fatihah kepada seluruh nabi, yang dengan membacakan Fatihah tersebut kita seolah-olah menjadi garda depannya, menjadi wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita sudah menjadikan diri kita menjadi wajah Allah, siapapun yang ketemu kita, orang kafir ketemu kita jadi Islam, orang sakit ketemu kita jadi sembuh, orang bermaksiat ketemu kita jadi taubat, orang punya hutang ketemu kita jadi lunas perasaan berhutangnya. Masalah apapun menjadi selesai gara-gara kita mampu mengirimkan Fatihah dan kita mampu menjadi wajahnya Allah di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini problematika kita. Sekarang
boro-boro orang ketemu kita jadi taubat, orang kafir ketemu kita jadi Islam. Kadang-kadang orang kafir ketemu kita malah antipati dengan kita. Jangankan orang sakit jadi sembuh, kadang-kadang orang sakit ketemu kita malah nambah sakitnya. Jangankan orang punya utang jadi merasa hilang hutangnya, ketemu kita malah berasa berat nambah utangnya. Kenapa? Energi yang memancar dari diri kita belum energi mahabbah, belum energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sholawat ruhani, dengan pembacaan Fatihah ruhaniyah, dengan puasa yang ruhani, kita ingin menghadirkan kecintaan, menghadirkan energi kasih sayang di sekitar kita. Puasa itu hendaknya menghilangkan rasa kebencian dan rasa permusuhan. Karena Rasulullah pernah bersabda, Pak, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha wal baghdha'u hiya haliqah la aqulu tahliku sya'ar walakin tahlikud din. Kata Rasulullah, telah menimpa penyakit-penyakit yang dulu pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Yaitu penyakit hasad dan penyakit kebencian. Dulu umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, mereka mengalami perpecahan, mereka mengalami konflik hanya gara-gara tertimpa penyakit hasad dan baghdha, kebencian. Dan Rasul mengatakan wal baghdha'u hiya haliqah, dan baghdha, kebencian ini adalah gunting yang memangkas. La aqulu tahliku sya'ra, kata Rasul, bukan memangkas rambut, walakin tahlikud din, tetapi kebencian itu memangkas agama kita. Bayangkan Pak, semakin kita memupuk kebencian, memupuk iri, memupuk kemarahan, maka sedikit demi sedikit agama kita terkikis. Sedikit demi sedikit rasa bertuhan kita menjadi kurang. Sedikit demi sedikit nilai-nilai kebenaran yang tadinya sudah hadir menjadi hilang. Nah, ini penyakit kita. Dan Allah di dalam surah Al-Maidah, saya mengutip beberapa ayat, misalnya wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Orang-orang Nasrani itu mereka sudah pernah ditarik janji oleh Allah. Apa janjinya orang Nasrani? Agar mereka tidak saling iri, agar mereka tidak saling dengki, mereka tidak memiliki apapun yang namanya kebencian kepada siapapun. Itu janjinya orang Nasrani kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Orang Nasrani kemudian lupa dengan janjinya. Akibat lupa dengan janjinya, maka kata Allah, kami pastikan kepada mereka al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian yang terus menerus di antara mereka hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang-orang Yahudi pun demikian. Orang-orang Yahudi juga kata Allah, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah fayas'auna fil ardi fasada. Orang-orang Yahudi pun juga demikian. Karena mereka ingkar janjinya, karena tidak mau mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, akhirnya mereka senantiasa berada dalam permusuhan dan kebencian abadi. Setiap saat mereka itu seperti orang yang nyalakan api, Pak. Apa sih maksudnya menyalakan api? Maksudnya setiap saat mereka itu ingin terjadi konflik, ingin terjadi perseteruan, ingin terjadi pertumpahan darah. Tetapi Allah melalui orang-orang yang soleh, Allah melalui para nabinya berusaha memadamkan api kebencian dan api kemarahan tersebut. Tapi dasar orang Yahudi, yas'auna fil ardi fasada,
mereka selalu berusaha menciptakan kerusakan di muka bumi. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam kira-kira bisa nggak terserang penyakitnya Nasrani dan Yahudi? Apa yang terjadi di kalangan orang Yahudi, apa yang terjadi di kalangan orang Islam, orang Nasrani, kata Rasul, bisa menimpa umat Islam. Hati-hati, jangan sampai agama kita dipangkas sedikit demi sedikit. Ketika agama itu dipangkas sedikit demi sedikit, yang terjadi adalah konflik permusuhan antara sesama kita. Apa sih yang menyebabkan permusuhan sekarang? Banyak, Pak. Gara-gara urusan agama bisa jadi konflik. Sekarang sudah muncul isu Sunni Syiah, ada isu Ahlus Sunnah Wahabi, apalagi nanti muncul isu-isu yang lain, isu karena faktor agama. Belum lagi konflik yang dipicu oleh isu politik, belum lagi konflik yang dipicu oleh isu perebutan wilayah. Ini gara-gara tanahnya merasa diambil haknya oleh orang lain, kemudian memprovokasi warga sekitar untuk menyerang keluarga yang lain. Ada pula isu yang muncul akibat etnis, rasialis. Mengapa ini terjadi semuanya? Tidak lain dan tidak bukan, kata Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, karena kita punya wawasan yang sempit, karena kita terlalu mengikuti hawa nafsu, dan karena kita memiliki hati yang sudah tertutup dengan kebencian dan iri dengki. Kalau iri dengki, kebencian sudah menutup hati kita, itu artinya agama kita sudah terpotong. Ketika agama sudah terpotong, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan harap energi Allah, energi kebaikan muncul di dalam diri kita. Yang akan ada hanya energi setan. Ya, akhirnya nanti muncul seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah juga, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suhta labi'sa ma kanu ya'malun. Akhirnya gara-gara Tuhan sudah hilang dalam diri kita, agama sudah mulai terpangkas dari diri kita, kita melihat banyak orang yang mudah untuk melakukan dosa, banyak orang yang mudah untuk melakukan kesalahan, banyak orang yang mudah untuk terprovokasi, jadi benci, jadi marah dengan orang lain. Itu kata Allah, la bi'sa ma kanu ya'malun, sangat buruk apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita perkuat pada aspek rohani kita. Kita gusur, kita kurangi rasa benci. Yang kita tanamkan sekarang apa? Rasa cinta. Nah, Rasul kasih resepnya, Pak. Apa resep Rasul? Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu afala unabbiukum bi syai'in yuthabbitu dzalika afsyus salam bainakum. Kata Rasul, kalian nggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi kita kalau pengen masuk surga, resepnya apa, Pak? Syaratnya, Pak? Beriman. Tapi kata Rasul, kalian nggak mungkin jadi orang yang beriman hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Apakah mencintainya hanya sesama muslim, Pak? Atau sesama organisasi keagamaan, Pak? Oh enggak, kita wajib mencintai sesama manusia. Kemudian kata Rasul, mau enggak saya kasih resep supaya kalian bisa saling mencintai antar sesama kalian? Kata Rasul, afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi kalau kita ingin saling mencinta, Pak,
ingin menghilangkan kebencian, ingin agar agama kita tidak terpangkas oleh kebencian, mari sering-sering mengucapkan atau menebarkan salam. Cuman pertanyaannya, menebarkan salam itu apa cuman sekedar ngomong assalamualaikum? Oh tidak Pak, menebarkan salam secara lisan, juga secara hati dan secara sikap. Lisan kita mengucap salam, hati kita mendoakan kedamaian, kebaikan bagi semua manusia, dan sikap kita memunculkan kedamaian dan keselamatan bagi siapapun. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, salawat yang diajarkan guru saya, as-salatu wassalamu alaika fi qulubina wa uqulina ya sayyidana ya nabiyallah. Salawat untuk kamu di hati kita, di akal kita, wahai Nabi Allah. Yang disebut sekarang bukan Habiballah tapi Nabi Allah. Nabi itu dari kata-kata an-naba. Apa itu an-naba? Informasi. Artinya apa Pak? Kalau sudah disebut Nabi, maka arahnya adalah pada pengembangan intelektual, pengembangan kecerdasan, pengembangan kemampuan berpikir, berargumen, memadukan antara akal dengan kalbu. Maka kita umat Islam sholawat sambil membangun literasi. Kita harus menjadi umat yang cerdas, menjadi umat yang mampu untuk berpikir komprehensif, berpikir luas, sehingga kita tidak jadi olok-olokan dan tidak mudah diprovokasi oleh syaitan yang sengaja menciptakan perang, menciptakan permusuhan di antara kita. Dan sholawat yang terakhir yang dicontohkan oleh guru kami adalah as-salatu wassalamu alaika fi ajsadina wa ajsamina wa adyanina ya sayyidana ya Rasulullah. Nah ini sholawatnya fisik. Sudah enggak kita melatih badan kita sholawat? Hari ini kita sedang siam. Siam ini artinya menyalawatkan badan supaya badan kita ini taat sama Allah. Sekarang badan kita alhamdulillah lagi taat sama Allah. Buktinya apa? Kita hanya makan sesuai dengan perintah Allah. Ada enggak yang sekarang puasa makannya karena perintah hawa nafsu? Enggak. Kita makan, minum, berhenti makan, berhenti minum karena perintah Allah. Ini badan puasa. Badan kita ditaatkan kepada Allah melalui sholawat. Mudah-mudahan kalau badan kita sudah taat, kalbu kita, pikiran kita, ruh kita juga ikut taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari ibadah Ramadan kita tingkatkan kualitasnya, bukan hanya pada aspek fisik, tapi coba masuk pada aspek kalbu, kemudian kalau bisa masuk sampai aspek rohani. Kalau rohani kita sudah puasa, energi yang akan muncul adalah energi kebaikan, yang akan muncul adalah energi kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan keunggulan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada tanya jawabnya Pak Yai? Nggak ada. Mari kita ulang dulu sholawatnya supaya kita nanti bisa diamalkan ya. Kami atas nama guru kami ijazahkan kepada bapak-bapak hadirin sekalian. As-salatu wassalamu alaika fi arwahina ya sayyidana ya habiballah. As-salatu wassalamu alaika fi qulubina wa uqulina ya sayyidana ya nabi Allah. As-salatu wassalamu alaika fi ajsadina wa ajsamina wa adyanina wa abdanina ya sayyidana ya Rasulullah. Mudah-mudahan dari fisik, kalbu, pikiran, ruh kita semuanya bersalawat kepada Nabi.
Mudah-mudahan semua aspek yang ada di dalam diri kita berpuasa sehingga umat Islam menjadi umat yang unggul sebagaimana yang dijanjikan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ibadah puasa mampu membuat kita menghilangkan rasa kebencian, rasa dengki, rasa permusuhan, sehingga umat Islam itu menjadi agen-agen perdamaian, umat Islam menjadi agen-agen keselamatan, umat Islam menjadi umat yang menerangi bumi ini. Mari kita akhiri dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihatu ilahi sallallahu alaihi wasallam fi jami' awalimina wa ma'alimina hatta yakuna huwal hayyul qayyum fina fanahya bihi ka'anna iyyahu min kulli wajhin tawalla ittiba'an wa intifa'an la mumathalatan wal irtifa'an. Allahumma ijma'na bihi fi kulli lamhatin kama huwal majma' waj'alna naraka bihi wa nasra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wa nas'aluka al-'azimata fir rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka likulli ma ta'lam. Allahumma na'amtana falam tajidna syakirin wabtalaitana falam tajidna sabirin fala anta salabta ni'mata bitarkina syukra wala adamta syiddata bitarkina sabra. Ya ilahana ma yakunu minal karimi illal karam. Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadhhabu bisayyiati illa anta wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.